Shalom Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita mendengarkan renungan malam untuk hari ini, mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami berterima kasih untuk penyertaan Tuhan buat kami, sehingga kami semua dimampukan untuk tiba di penghujung malam. Dan sebelumnya kami ingin mendengarkan sabda Tuhan yang akan menjadi penguatan bagi kami sebelum kami beranjak untuk beristirahat. Berfirmanlah untuk kami karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Esra pasal pertama ayat 1 sampai dengan ayat 7, demikian bunyi firman Tuhan. Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang, harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak, emas, dan harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, harta benda dan ternak, dengan pemberian yang indah-indah, selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Pula Raja Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang telah diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem dan yang ditaruhnya di dalam kuil Allahnya. Sampai demikian jauh bacaan firman Tuhan, dan yang berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan, dan sekaligus melakukannya dalam hidup kita masing-masing. Ibu bapak saudara yang kasih oleh Tuhan, tema firman Tuhan dari Esra pasal 1 ini adalah Tuhan yang menggerakkan. Biasanya hidup dalam kesulitan atau bahkan penderitaan yang dialami oleh setiap umat manusia acap kali telah membutakan mata hati kita untuk melihat kebaikan Allah. Bahkan tidak jarang banyak orang percaya yang menuduh bahwa Allah tidak setia, Allah tidak peduli, dan ada begitu banyak tuduhan-tuduhan lainnya. Intinya, apa yang mereka ungkapkan merupakan kekecewaan mereka kepada Allah yang sudah diimaninya dalam kehidupan mereka. Seperti itu juga yang dialami oleh umat Israel. Pembuangan umat pilihan di Babel tentu menjadi masa-masa sulit bagi mereka. Sebagai bangsa yang dijajah oleh bangsa lain, tentu secara politis mereka tidak punya kekuasaan atas hidup mereka sendiri. Dan secara iman, mereka juga mempertanyakan keberadaan Allah serta pertolongan Allah, di mana seolah-olah Allah yang selama ini mereka percayai telah meninggalkan umat yang dikasihinya. Maka kisah keluarnya bangsa Israel dari pembuangan di Babel, perbudakan di Babel, atas seizin Kores dalam teks ini, mau memberikan cakrawala baru, wawasan baru bagi kita semua. Bahwa ternyata hal seperti itu bukan hanya dialami oleh bangsa Israel saat itu, tapi juga dialami oleh seluruh umat percaya di segala zaman dan di segala tempat. Peristiwa ini mau menyadarkan kita semua bahwa kita perlu menyadari siapa Allah yang kita imani dalam hidup kita, dan bagaimana Allah senantiasa memperlihatkan pemeliharaannya atas kehidupan umat manusia. Umat Israel, termasuk juga mungkin kita,
terbiasa memahami Allah hanya sebatas pikiran manusia yang sempit. Sudah sudut pandangnya sempit, lalu diukur juga sesuai keinginan manusia. Padahal sebenarnya kekuasaan Allah, kemahakuasaan Allah tidak pernah bisa dibatasi oleh pikiran umat manusia. Satu hal yang perlu kita ingat, Allah selalu kaya akan cara dalam memberikan pertolongan atau bahkan pemeliharaannya kepada umat manusia. Teks ini sudah membuktikan hal itu. Kalau kita lihat, ibu bapak saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam teks ini ada 4 pihak yang digerakkan hatinya oleh Allah. Yang pertama, Raja Kores, Raja Persia, sebagai pemimpin yang mendirikan rumah bagi Tuhan di Yerusalem, sekaligus juga mengizinkan umatnya untuk pulang membangun kembali bait Allah. Maka ibu bapak saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Raja Kores dipakai oleh Allah untuk membebaskan umat dari perbudakan yang telah mendatangkan penderitaan panjang bagi mereka. Meskipun Raja Kores bukanlah bagian dari umat Allah, tapi dia dipakai Allah untuk memberikan kebebasan itu. Mungkin tidak mudah untuk kita pahami, untuk kita cerna, tapi itulah yang terjadi. Yang kedua, ada penduduk setempat yang menopang umatnya ketika mereka memutuskan untuk tetap tinggal dan tidak kembali pulang. Yang ketiga, ada orang-orang di sekeliling mereka yang akan pulang itu memberikan pemberian-pemberian, emas, perak, ternak, dan pemberian lain. Dan 4, ada umat yang akan berangkat pulang untuk mendirikan rumah Tuhan. Tentu mereka semua digerakkan oleh Allah. Allah yang berinisiatif dan bekerja pada diri tiap-tiap orang yang dikehendakinya. Dalam kehidupan kita berbangsa, bernegara, bahkan bermasyarakat, termasuk juga mungkin dalam kehidupan bergereja, masih banyak persoalan-persoalan yang tak kunjung bisa terselesaikan sampai hari ini. Pemerataan ekonomi, kesenjangan sosial, perbaikan sistem, peningkatan kualitas layanan kesehatan, termasuk juga layanan pendidikan, dan sebagainya, dan sebagainya. Kalau kita merasa sampai hari ini belum ada jalan keluar, ingatlah, sesungguhnya Allah senantiasa turut campur tangan. Allah dapat menggerakkan orang-orang yang dikehendakinya untuk menjadi alat kecil di tangan Allah. Mari buka hati untuk senantiasa bersedia digerakkan oleh Allah, mau taat dan mengambil bagian untuk mengerjakan hal-hal baik di sekitar kita. Kiranya Tuhan menggerakkan kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk firman-Mu yang menguatkan, memperlengkapi kami melalui kebenaran firman Tuhan ini. Kiranya kami juga boleh digerakkan oleh Allah untuk mengambil bagian sesuai dengan porsi kami masing-masing, untuk melakukan apa yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami masing-masing. Berkati umat-Mu, berkati kami semua yang sebentar akan beranjak untuk beristirahat. Kami menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah Engkau ya Allah, kini kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.